Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel di Sahabat Jipang ya. Sebelum lanjut ke video, yaitu yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian yang silahkan pencet tombol loncengnya. Kemudian like, comment, and share video ini ya. Oke, langsung kita ke video. Langsung kita ke pembahasan pada sore hari ini. Jadi rahasia untuk berbuah lebat seperti di lahan ini itu ada beberapa faktor. Ya, faktor yang mempengaruhi tentang keberhasilan dalam kita berbudidaya labu siam atau jipang ini. Ya. Yang faktor pertama yang kita harus perhatikan itu adalah benih atau benih yang bagus, intinya seperti itu. Itu faktor yang pertama. Karena ketika kita salah memilih benih itu hasilnya akan fatal. Sudah capek-capek kita budidaya, merawatnya, tapi pada akhirnya tidak berbuah lebat seperti di video ini kalau kita salah benih. Tapi kalau kita menanam dengan benih yang baik atau yang bagus, itu kemungkinan besar akan buahnya akan lebat seperti ini. Terus faktor yang kedua itu tentang jarak tanam kita. Seberapa ideal jarak dari tanaman ke tanaman kita ya. Yang ada di lahan ini itu menurut saya cukup ideal ya, memang sangat ideal ini karena ini ada di sekitar sini jaraknya itu kurang lebih itu 4 sampai 5 meter persegi dari tanaman ke tanaman yang lainnya, 4 sampai 5. Kita hitung ya mungkin 4,5 lah, 4,5 persegi. Terus karena kenapa kita membahas tentang jarak tanam yang ideal? Karena ketika kita salah atau tidak ideal atau tidak tepat dalam kita menanam, contohnya kita menanam terlalu dekat ataupun terlalu rapat ya, itu yang pertama itu akan menghabiskan banyak sekali benih. Yang kedua itu akan tidak maksimal karena memang terlalu rapat, akhirnya buahnya tidak maksimal ya, karena mungkin terganggu dalam dalam jarak itu memang sangat mempengaruhinya. Yang ketiga, faktor ketiga itu tentang pemberian pakan kita terhadap tanaman labu siam tersebut ya. Kalau saya pribadi biasanya itu kita pemberian pupuk itu tidak lebih dari 1 bulan ya, sekitar mungkin 20 sampai 30 hari itu pasti kita sudah, ketika kita sudah memberikan pupuk tanggal 1 maka tanggal 25 atau jangan lebih itu sudah kita memberikan pupuk lagi. Untuk pemberian pupuk rahasianya agar buah seperti ini kita bahas di video yang selanjutnya. Itu sudah sampai pemupukan ya, pemupukan yang sering ataupun yang yang tidak terlalu rentan waktu yang panjang seperti itu. Yang penting kita rajin. Terus yang keempat itu penyemprotan. Tadi sebelum ke penyemprotan belum selesai ya. Jadi ada beberapa cara kita pemberian pupuk. Yang pertama itu ketika musim penghujan, kita itu cukup ditaburkan di sekitarnya atau di keliling pangkal pohon tersebut. Dan yang ketika musim kemarau itu kita pemberian pupuk itu dengan cara kocor atau kita larutkan ke dalam air lalu disiramkan ke sekitar pangkal pohon.
Karena ketika musim kemarau itu, maaf ya, ini lidahnya susah karena apa ya, orang Wonosobo itu memang kalau bicara bahasa Indonesia itu memang yang pertama bedok, terus yang mungkin agak tidak enak lah di telinga, tapi yang penting dari sahabat-sahabat Jipang itu bisa memahami apa yang saya sampaikan ketika berbagi ilmu ya. Nah, lanjut tadi sudah sampai ke cara pengucuran ya. Pengucuran itu kita larutkan campuran pupuk yang sudah kita persiapkan, kemudian kita larutkan ke dalam air dan kita siram di sekelilingnya dari pohon atau pangkal pohon labu siam tersebut. Karena ketika musim kemarau itu kadar air di dalam tanah itu kandungannya sangat sedikit. Jadi ketika kita langsung ditaburkan saja itu tidak maksimal dalam pelarutannya. Bahkan sampai 3 sampai 1 minggu pun pasti biasanya masih berupa pupuk dan belum cair, belum bisa diserap oleh tanaman tersebut. Makanya kita dengan proses pengucuran atau dicampurkan ke dalam air, dilarutkan seperti itu. Terus yang tadi sudah sampai penyemprotan ya. Penyemprotan itu yang ketika musim hujan itu yang kita harus perhatikan itu adalah biasanya menggunakan jenis pestisida yang fungsinya itu untuk kontak atau pengobatan dari luar. Ketika luar diobati, kita juga memerlukan fungisida yang bekerja secara sistemik atau pengobatan dari dalam seperti itu. Ibaratnya kita terkena luka itu ada selebnya, juga ada obat tablet yang kita konsumsi seperti itu ya. Ada 2 macam pestisida, yaitu yang bekerja secara kontak dan juga secara sistemik atau dari pengobatan dari dalam. Itu ketika kita mengatasi busuk di dalam musim penghujan. Tapi ketika kita mengatasi obat yang kita semprotkan ketika musim kemarau itu bukan obat seperti itu, tapi kita fokus ke obat hama, karena di musim kemarau itu banyak sekali hama yang mengerubungi atau apa ya, saya kurang paham apa ya bahasa Indonesia itu, yang penting itu mengelilingi atau sering dihinggap di bunga-bunga itu banyak sekali serangga-serangga yang hinggap di bunga dan akhirnya itu menggigiti atau memakan si pangkal bahan buah tersebut. Itu yang ketika musim kemarau yang kita fokuskan itu adalah untuk pembasmian hama-hama. Terus yang terakhir ya, yang terakhir itu kita adalah seberapa rajin sih kita memangkas atau memruning si tanaman labu siam ini ya. Jadi ketika kita tidak rajin itu nanti yang terjadi di para ini itu akan sangat rapat, dan dari pohon, dari ranting dan daunnya itu akan sangat tebal. Jadi itu akan menghambat cahaya matahari untuk masuk ke lahan dan juga ke bahan-bahan buah yang masih kecil seperti itu. Jadi ketika kita lebih rajin itu sangat bagus sekali ya. Ketika kita rajin, kita memang bagus karena memang dari para ini kan ini sangat ya lumayan tidak rapat lah. Ketika kita rapat itu memang menghambat proses dari pembuahan ya, karena dari tanaman apapun itu akan sangat memerlukan cahaya matahari, karena di dalam cahaya matahari pagi itu mengandung banyak sekali vitamin yang diperlukan untuk tanaman apa saja seperti itu ya. Ketika kita ini di para rapat itu biasanya warna buah juga putih, tidak menarik, terus banyak juga buah yang jadi busuk karena tidak menerima tidak berpapar sinar matahari, juga
si bahan buah itu gampang sekali rontok ketika sudah tebal dan sudah rapat ya, karena si cahaya matahari itu tidak akan masuk ke apa ya, tanaman ke bawahnya seperti itu. Itu ada beberapa aspek-aspek atau ada beberapa trik dari saya yang kita perhatikan. Itu yang pertama tadi, pemilihan benih yang bagus, terus jarak tanam yang sangat mempengaruhi. Kemudian yang ketiga ada tadi ada pemberian pakan kita. Terus yang keempat itu ada seberapa rajin kita menyemprot atau pengendalian hama, itu kita bisa perhatikan. Terus yang terakhir itu, yang kelima itu ada proses pemangkasan yang baik dan benar dan juga seberapa rajin. Itu ada ya, ada lima faktor dari trik dari saya atau cara-cara tutorial agar buahnya seperti di lahan ini. Sangat lebat sekali sahabat-sahabat Jipang ya. Kita bisa lihat. Mungkin dari video ini sore kali ini cukup sekian, dan apabila dari sahabat-sahabat Jipang atau sahabat pertanian lainnya ingin atau meminta video atau request apa yang menjadi kendala dalam proses budidaya kalian, silahkan tulis saja di kolom komentar agar kita bisa nantinya membuatkan videonya seperti itu. Sudah, itu saja. Yang terakhir, jangan lupa ya, yang belum, jika kalian berkenan atau suka dengan channel ini, maka silahkan subscribe, kemudian kalian pencet tombol loncengnya, dan juga share, komen, like video ini ya, biar channel ini semakin semakin bisa dipercaya. Ketika ratingnya naik itu kan akan selalu direkomendasikan oleh pihak-pihak tertentu seperti itu. Mungkin kita lihat dulu, mari, untuk buah-buah yang sangat cantik ini ya. Ini warnanya hijau terang, sangat lebat. Ini untuk lahannya ke ujung sana, di kamera terlihat atau tidak, Mas? Lihat. Nah, itu ujungnya di sana, mungkin ke sini sampai sana masih ada sekitar kurang lebih 10 meter lah. Itu buahnya kita lihat memang ini ya, sangat sangat lebat, dan juga ini juga ada yang berkembar atau berprekeng ya. Berprekeng. Ini 3 juga. Di sini bisa kita lihat ya, ini sangat lebat sekali ini. Terus ke sana juga itu bisa dilihat di kamera, sangat lebat ya. Mungkin itu saja video kali ini. Apabila ada kesalahan dari saya dalam berbicara, karena memang agak susah untuk berbicara bahasa Indonesia lah, terus terang saja, karena memang lidah-lidah Jawa ya. Dari saya cukup sekian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita